tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja pembahasan kita. Ya, kita akan seperti biasa bedah tajwid per huruf, per harokat, dan per hukum tajwid secara perlahan-lahan dan kita ulang-ulang. Baik, kita sudah bahas sampai ke huruf fa berharokat kasroh tadi malam ya. Nah, fa berharokat kasroh sudah kita bahas. Fi. Oke. Nah, baik. Setelah fi kita pelajari bareng-bareng, dari fi kita langsung masuk pelafalannya kemana? Langsung masuk ke huruf lamnya. Ya, langsung masuk ke huruf lamnya. Fil, gitu ya. Jadi fi di sini nggak kita baca panjang. Bahkan ini ada kasroh bertemu seperti ada buntut ekor huruf ya. Harusnya kan matobi'i. Nah, teman-teman perhatikan. Teman-teman menemukan kondisi hukum tajwid apapun, jika setelahnya teman-teman menemukan kondisi ini, ya, ini apa nih? Alif lam koma komariah. Ya, alif lam komariah. Nah, maka langsung masuk ke huruf alif lam komariah. Ya, atau ada yang bilang juga idhar komari. Ada yang bilang juga al komariah. Boleh, silahkan. Ya, boleh. Nah, apa itu alif lam komariah? Alif lam komariah itu adalah ketika teman-teman mendapati ada bentuk seperti alif dan lam yang mereka saling bersandingan dan di atas lamnya terdapat tanda petik atau tanda sukun. Ya, terdapat tanda petik atau tanda sukun di atas lamnya. Maka ini adalah alif lam komariah. Oke. Nah, kalau misalnya yang ini, perhatikan, ada bentuk seperti alif dan lam ya yang mereka saling bersandingan. Jika di atas lamnya terdapat tanda tasydid ataupun bukan di atas lamnya tapi di setelah lamnya terdapat tanda tasydid, maka ini adalah alif lam syamsiyah. Nah, gitu ya, alif lam syamsiyah. Ada yang menyebutkan idgham syamsi, ada yang menyebutkan asyamsiyah. Ya. Oke. Nah, contohnya ini nih. Ya, contohnya ini. Ini saya izin hapus dulu deh. Nih ya, perhatikan. Nah, ini juga sama. Ini alif lam syamsiyah nih, toh. Ya, bagian yang ini nih. Kelihatan teman-teman? Toh. Ya. Ini alif lam syamsiyah juga. Jadi, kalau alif lam syamsiyah bisa jadi di atas lamnya ada tanda tasydid ataupun di setelah lamnya terdapat tanda tasydid. Ya. Kalau alif lam komariah hanya di atas lamnya saja terdapat tanda sukun. Cara bacanya gimana? Langsung masuk dari sebelum alif lam komariah langsung masuk ke huruf yang ada tanda sukun alias alif lam komariah alias lam sukun. Gitu. Ya. Oke. Nah, maka dari sini fi-nya nggak perlu kita panjang-panjangkan. Fi-nya langsung masuk ke lam. Fil. Nah, gitu. Oke. Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Sebentar ya. Oke. Jelas? Bisa difahami sedikit-sedikit? Oke. Sip. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian ya. Oke, ini saya izin hapus dulu. Berarti sekarang yang akan kita bahas adalah huruf lam. Ya, nah yang ini. Oke, seret. Ini namanya adalah huruf lam. Ketika dia tidak berharokat, namanya adalah lam. Ya, saya izin tulis di bawah. Namanya adalah huruf lam. Jangan sampai teman-teman sebut ini adalah huruf la. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya adalah huruf la. Ya, ini namanya huruf lam. Oke. Bagaimana cara melafalkan huruf lam? Apakah huruf lam ini dilafalkan sama seperti huruf L pada abjad alfabet? Nah, ya. Jawabannya tergantung. Biasanya kita salah nih. Menyerupak L kita dengan lam tuh berbeda. Akhirnya lamnya salah. Nah, ya. Maka kita kenalan dulu bagaimana ya pelafalan yang nanti tepat dari huruf lam dan apa yang harus kita perhatikan. Ya, oke, sip. Perhatikan. Jadi, apakah huruf lam dengan huruf L itu sama atau tidak, teman-teman sekalian? Nah, perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan baik-baik. Ya. Kalau kita melafalkan huruf L
huruf L teman-teman dilafalkannya seperti ini, perhatikan. Ujung lidah disentuhkan ke langit-langit, hanya ujung akhir lidahnya saja. Al, 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 al. Bila yang kita sentuhkan hanya bagian ujung akhir lidah saja, L kita seperti itu. Lalu L yang tadi kita lafalkan, kita serupakan seperti kita melafalkan lam. Lamnya seperti ini, maka itu keliru. Kenapa? Karena huruf lam tidak cukup hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidah saja. Setiap huruf hijaiyah memiliki makhrajnya masing-masing, memiliki tempat keluarnya masing-masing. Ya. Maka seperti apa huruf lam dilafalkan teman-teman sekalian? Baik, huruf lam itu dilafalkan seperti ini. Kita ibaratkan jari saya ini adalah lidah. Nah, huruf lam itu dilafalkan tak cukup hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidah saja yang ada di sini. Al, tidak. Tapi huruf lam itu dilafalkan dari tepi lidah. Tepi lidah itu samping atau sisi lidah. Tepi lidah yang mana? Tepi lidah bagian depan, baik yang kanan ataupun yang kiri, keduanya nih menyusur sampai ke ujung lidah. Kita sentuhkan ke arah langit-langit, seret. Maka ketika kita lafalkan lam itu seperti ini. Alladzina, alhamdulillah. Jadi bukan hanya ujung akhir lidahnya saja. Alhamdulillah. Enggak, tidak cukup. Ya, jadi bedakan antara Allah dengan Allah. Bisa difahami sampai sini? Teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian yang saya cintai karena Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Jelas insyaallah? Baik. Kita lanjutkan kembali. Jadi tidak kita baca fil, tapi kita baca fil. Tidak kita baca fil, tapi kita baca fil. Ya. Bisa diikuti? Baik. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ya, saya izin hapus. Sret. Oke, sekarang kita fokus terhadap huruf lamnya. Teman-teman sekalian, huruf lam di sini kita lihat dia dalam kondisi di atasnya ada tanda petik. Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada tanda petik, ini berarti artinya tanda sukun. Sering kita sebut dengan tanda mati. Ya. Nah, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan lam sukun itu setidaknya ada dua yang harus kita perhatikan. Setidaknya ada dua yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jangan sampai lam sukunnya kita baca memantul. Ini kesalahan yang paling populer. Ya, ketika kita melafalkan lam sukun. Memantul seperti apa Bang yang dimaksud gitu ya? Perhatikan. Bunyi lam sukun di sini itu dia terpantau memantul kalau di ujung pelafalan L-nya ada bunyi vokal hidup lagi, yaitu bunyi vokal e. Kalau di Sunda eu tuh e dibacanya. Maka jangan sampai dibaca fil lebih. Gak boleh ada lebih, gak boleh ada L antara L dengan B, tidak boleh ada bunyi vokal e. Berarti itu tandanya dia memantul. Ya. Oke. Fil lebih, itu keliru. Oke. Nah, kenapa kok dia bisa memantul seperti itu? Kenapa kok dia bisa memantul seperti itu? Perhatikan baik-baik. Kesalahan memantul pada lam sukun sering kali terjadi karena apa? Perhatikan baik-baik. Perhatikan lidah saya. Fil lebih. Apa yang terjadi? Fil lebih. Alladzina taghaw fil bilad. Kenapa ada bunyi pantulan di sana? Karena huruf lam sukunnya lidahnya keburu turun duluan, sedangkan ba kasroh setelah lam sukunnya belum kita lafalkan. Alhasil pelafalannya jadi begini, ya. Fil bi. Nah, lidah kita keburu turun duluan. Fil bi, harusnya jangan ketika kita makhraj lamnya turun, di saat yang bersamaan ba berharokat kasrohnya kita lafalkan. Fil bilad. Fil bilad. Fil bi. Tuh.
Jadi tidak akan ada pantulan di sana. Tidak akan ada bunyi vokal e di sana. File tidak akan ada. Jelas sampai sini? Teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian, ya. Ya, contoh pada Al-Fatihah. Alhamdu. Nah itu pasti memantul. Kalau makhraj lam kita keburu turun duluan, pasti dia ada bunyi vokal le-nya alias memantul. Jangan, teman-teman sekalian. Ya. Jelas? Paham sampai sini? Sip, ya. Belum paham ya, diikuti terus rutin ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi jangan sampai memantul. Beda jauh antara bunyi filbi dengan filebi. Lebih. Nah itu keliru. Ya, lanjut. Oke, selanjutnya yang kedua, huruf lam sukun tidak boleh terputus suaranya. Ya, nah, tidak boleh putus suaranya. Oke, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan lam sukun adalah terputus bunyi al dengan bunyi huruf berikutnya. Contohnya bagaimana? Fil bila. Nah, al-nya tidak boleh ada jarak antara al dengan bi. Fil bilad. Fil bilad. Nah, tidak boleh ada jarak di antara lam sukun dengan ba. Kenapa? Karena lam tidak punya sifat yang disebut dengan syiddah. Terputus atau tertahan suara, nama sifatnya adalah syiddah. Itu keliru. Karena lam sifatnya adalah tawassut atau bainiyah. Tawassutu atau bainiyah. Yang artinya apa? Dia masih mengalirkan sedikit suara tanpa terputus dengan huruf berikutnya. Ya. Jadi ketika kita lafalkan, teman-teman sekalian, filbi, alnya terus jalan. Filbi terus jalan sedikit. Filbi tanpa terputus. Filbi tidak seperti itu. Ya, sekali lagi, lam sukun tidak boleh putus karena dia sifatnya bukan syiddah, tapi dia sifatnya tawassut. Ya, wa baina rihwin wasyadidilin umar. Gitu teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman. Ya, sip. Yang ini sudah paham dulu. Silakan kalau ada yang penting-penting, teman-teman foto tanpa ragu ya. Difoto dulu. Kalau teman-teman ngerasa ada kebaikan, jangan sampai ya kebaikan cinta Allah ini terputus di teman-teman semua. Ya, jangan sampai konten-konten baik tak tersebar luaskan berhenti di akun teman-teman sekalian. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian ya. Baik. Itu untuk huruf lam dalam kondisi sukun. Sekarang kita lanjutkan lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, perhatikan baik-baik teman-teman di sini. Kita mendapati ada bentuk seperti mangkok. Ya. Oke, seperti mangkok tapi ada titik satunya di bawah. Ya. Maka ini ada yang tahu huruf apa? Ini namanya adalah huruf ba. Ya. Kita tulis. Namanya adalah huruf ba. Jadi ketika memang dia tidak berharokat, memang sudah disebut dengan huruf ba. Oke. Sip. Huruf ba ini dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf B pada abjad alfabet. Persis, nggak ada bedanya. Ya, persis tidak ada bedanya. Cuman yang harus yang harus kita perhatikan, bentuk kehati-hatian kita ketika kita melafalkan huruf ba adalah jangan sampai bibirnya terlalu dilipat. Ba. Babi bu abe. Nah, tidak. Huruf ba tidak dilafalkan bibirnya terlalu dilipat seperti itu. Cukup kita sentuhkan bibir atas dan bibir bawah kita saja. Sudah selesai. Babi bu abe. Nah, ya, jadi bukan ba tapi ba. Nah, itu bentuk kehati-hatian yang teman-teman harus perhatikan ketika kita melafalkan huruf ba. Oke. Sip, kita lanjutkan kembali ya. Nah, huruf ba-nya di sini insya Allah tidak akan terlalu sulit, tinggal kita sesuaikan apa harokatnya. Ya, harokatnya dia berharokat baris bawah. Oke.
huruf hijaiyah apapun yang di bawahnya ada baris bawah, ini artinya adalah apa, disebut dengan harokat apa? Disebut dengan harokat kasroh. Disebut dengan harokat kasroh, teman-teman sekalian. Ya, disebut dengan harokat kasroh. Saya izin tulis. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, maka dia mesti dibaca dengan vokal i, teman-teman sekalian. Oke, maka huruf ba-nya di sini nggak kita baca ba lagi, tidak kita baca bu, tapi kita baca dengan vokal i menjadi bi. Beres, sedikit-sedikit. Lanjut, sekarang fokus ke kasrohnya. Bagaimana cara kita melafalkan vokal i pada harokat kasroh? Ya sudah saja bang, lafalkan i biasa. Oke, ternyata ada aturan khusus kalau kita pengen menyempurnakan bacaan Al-Quran kita. Kalau pengen menyempurnakan ya, kalau bodoh amat sih nggak usah. Tapi kalau kita ingin menyempurnakan bacaan Al-Quran kita sebagai bentuk nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yuk sempurnakan. Masalah dunia saja, sekali lagi kita pengen maksimal. Masa baca Quran kita banyak ngeluh? Masa baca Quran kita seadanya? Masa untuk akhirat seadanya? Yakin kita udah masuk surga, pasti masuk surga? Enggak kan? Yuk maksimalkan ya. Oke, sempurnanya harokat kasroh ya itu dengan cara bukan hanya sekedar cengar-cengir, senyum-senyum, meringis-ringis saja. Ya. Cara menyempurnakan harokat kasroh itu dilafalkan dengan cara, halo, ini pada tidur ini? Ya, biasakan aktif di kolom komentar ya. Yang nggak ada kegiatan lain biasakan aktif, jangan pasif ya. Oke, perhatikan ya, sempurnanya harokat kasroh itu disempurnakan dengan cara RRBATL ya, RRBATL. Oke, nah sempurnanya harokat kasroh itu disempurnakan dengan cara wadhun khifadhin bin khifadhin lil fammi yatimu. Sempurnanya harokat kasroh itu disempurnakan, tak cukup hanya cengar-cengir, senyum-senyum, meringis-ringis seperti ini. Bi, bi, tak cukup hanya seperti itu. Tapi harus disempurnakan dengan cara yang pertama, rendahkan rahang bawah kita. Rendahkan rahang bawah itu seperti apa? Jadi bibir bawah kita atau bagian dagu bawah kita itu menurun ke bawah. Bi, bi, bi. Jadi ditariknya bukan ke samping. Bi, 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 tapi bi, bi, bi. Itu yang pertama, jika kita ingin menyempurnakan harokat kasroh kita. Dan tak cukup hanya merendahkan rahang bawah, tapi kita perlu mengangkat bagian tengah lidah kita. Oke, kita ibaratkan ini adalah lidah kita. Ini bagian ujung lidah kita, ini bagian tengah lidah kita, ini bagian pangkal lidah kita. Huruf berharokat kasroh, vokal i-nya. Bila kita ingin sempurna, angkat bagian tengah lidah kita ke arah langit-langit seperti ini. Ya, oke. Nah, kalau dia tidak naik seperti ini, bunyi vokalnya tidak akan keluar vokal i. Ya, nih, kalau misalnya dia keluar, dilafalkan huruf berharokat kasroh itu tanpa mengangkat bagian tengah lidah, bunyinya tidak akan bunyi vokal i. Sekarang teman-teman lafalkan ba berharokat kasroh, tapi tengah lidahnya nggak diangkat, yang keluar bunyi vokal apa? Coba dilafalkan biar semua dapat pahala ya, pahala pelafalan, pahala belajar, pahala melafalkan huruf-huruf hijaiyah. Ya. Nah, dibaca menjadi vokal apa? Dibaca menjadi vokal jadinya ba, ba, ba. Ba. Tengah lidahnya nggak naik. Ba. Sekarang coba angkat tengah lidahnya. Bi. 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 Bi, tengah lidahnya naik, pasti vokal i-nya jelas. Ya. Nah, ini yang menyebabkan ya ketika kita ngaji vokal i teman-teman itu nggak jelas. Contohnya pada surah Al-Fatihah, gak usah jauh-jauh ke sana kemari. Contoh Al-Fatihah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ni, bukan ni, tapi ni.
Bismillahirrahmanirrahim. Banyak orang melafalkan basmalah, i-nya nggak jelas. Hir, bukan hir. Angkat tengah lidah kita, ya, rendahkan rahang bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jelas teman-teman sampai sini? Ya, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya mengikhtiarkan belajar ya Allah di sini atau di room-room live yang lain. Saya aktif ya Allah, saya nggak pasif, saya aktif ya Allah. Ya, menjawab segala bentuk pertanyaan saya di live. Saya aktif ya Allah, saya tap layar ya Allah, saya share juga kepada yang lainnya Allah. Buat apa? Biar mendapatkan perhatian dari Allah dan Allah berikan kita keistiqomahan dalam membaca Al-Quran, dalam menyempurnakan bacaan Al-Quran. Ya, yuk lanjut teman-teman sekalian. Yuk lanjut, aktif, lanjut. Nah, ini huruf berharokat kasroh itu sempurnakan dengan merendahkan rahang bawah kita. Bi. Jelas? Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ini silahkan di screenshot dulu ya. Kalau ada yang penting-penting silahkan di screenshot saja. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Selanjutnya, nah kita bertemu lagi dengan huruf lam. Saya izin ingatkan lagi ya, huruf lam jangan betul-betul diserupakan dengan huruf L alfabet kita. Ya, oke. Nih perhatikan lagi, saya ulang lagi. Ya, apa bedanya huruf lam hijaiyah dengan huruf L pada abjad alfabet? Kalau teman-teman melafalkan huruf L pada abjad alfabet, pelafalannya dilafalkan dengan cara seperti ini. Al, hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidah saja, maka lam itu tidak dilafalkan seperti itu. Kalau L teman-teman seperti tadi, lalu teman-teman serupakan dengan huruf lam teman-teman, maka keliru. Kita ulang lagi. Maka bagaimana cara melafalkan huruf lam hijaiyah? Perhatikan baik-baik, kita bahas pelan-pelan dan kita zoom. Huruf lam itu dilafalkan kalau kita ibaratkan jari ini adalah lidah. Huruf lam itu dilafalkan dari tepi lidah bagian depan yang kanan serta tepi lidah bagian depan yang kiri. Kedua tepi lidah depan tersebut menyusur sampai ke ujung lidah, disentuhkan ke langit-langit. Maka bunyi pelafalan atau visualisasi pelafalannya seperti ini. Alladzina, bukan al tapi al, bukan il, bukan il tapi il. Bunyinya pun beda. Teman-teman, sahabat-sahabat Al-Quran sekalian, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Ya, jelas sampai sini? Ya. Sifat inhiraf teman-teman seperti apa? Walin hirafi suhiha. Inhiraf itu menggeser ke kiri ke kanan. Al, la, ada pergeseran sedikit. Ya, gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, selanjutnya lam di sini sudah kita lafalkan. Jadi bukan dibaca la tapi la. Lanjut ya. Selanjutnya lamnya di sini dia berharokat baris atas. Ya, dia berharokat baris atas. Kita ingat-ingat ya. Kalau tadi harokat baris bawah namanya adalah harokat kasroh. Kalau baris atas namanya adalah harokat fathah. Ya. Ini surah apa? Ini surah Al-Fajr ya. Oke. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, oke, dia dibaca basicnya mesti dibaca dengan vokal A ya. Maka huruf lamnya di sini kita baca la, tidak li, tidak lu, tapi la. Oke, la. Nah, seperti itu, la dibacanya. Nah, kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah yang dia berharokat fathah dan dibaca dengan vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang karakternya tipis. Oke, Bang, emang kalau huruf tebal ketika dia berharokat fathah
bunyi vokalnya bunyi vokal apa? Kalau dia termasuk ke dalam huruf yang tebal dan dia berharokat fathah, dia condong bunyinya bukan bunyi vokal A tapi akan condong pada bunyi vokal O. Ya. Oke, contohnya huruf sod, huruf bod, huruf ghain ya. Oke, salah. Huruf ghain itu gimana? Huruf ghain gini ya. Huruf ghain itu kan ketika fathah dia bunyi vokalnya O. Kenapa? Karena mereka huruf-huruf yang tebal. So, bo, po, lo, ho, dan yang lainnya. Ketika fathah mereka dibaca dengan vokal O, berarti mereka sedang dibaca dengan keadaan yang tebal. Ya, oke. Jelas ya? Seperti itu. Sip, kita lanjutkan kembali. Nah, ya, gitu. Sedangkan huruf lam berarti huruf lam termasuk ke dalam huruf yang tipis, termasuk ke dalam huruf yang tebal. Lam itu termasuk ke dalam huruf yang tipis karena dia dibaca dengan vokal A. Ya. Oke, vokal O tebal, vokal A tipis. Maka bagaimana cara kita? Kita udah tahu nih, oh lam itu di sini berharokat fathah, lalu dia termasuk dengan huruf yang kadarnya tipis. Cara menyempurnakan pelafalan huruf berharokat fathah yang kadarnya tipis itu dilafalkan dengan cara apa teman-teman sekalian? Coba ya, kita lihat keaktifan teman-teman ya. Dia termasuk ke dalam huruf dilafalkan dengan cara apa? Dilafalkan dengan cara BMSS. Apa itu BMSS? BM artinya adalah buka mulut. SS artinya adalah sambil senyum. Ketika kita melafalkan huruf berharokat fathah dengan kadar yang tipis, maka buka mulutnya sambil senyum. Ya, sambil senyum. Oke. Oke, kenapa dia harus buka mulut? Kenapa dia harus sambil senyum? Kita bahas satu-satu. Buka mulut itu untuk menyempurnakan harokat fathahnya. Ya, sempurnanya harokat fathah itu dengan cara buka mulut. Saya balik ke muka saya teman-teman sekalian. Mohon izin. Teman-teman, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, mau fathahnya dia dalam keadaan tipis vokal A, mau fathahnya dia dalam keadaan tebal vokal O, mau vokal A ke, mau vokal O ke, dibacanya sempurnanya fathah itu dengan cara wal maftuhu bil fathi. Dengan cara bil fathi, dengan cara membuka mulut. Tidak ada vokal A yang mingkem ketika fathah, tidak ada vokal O yang monyong ketika fathah. Ya, kita contohkan. Perhatikan baik-baik. Saya akan contohkan bunyi vokal A dan vokal O. Teman-teman fokus pada bunyi vokal A dan bunyi vokal O-nya. Perhatikan baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perhatikan baik-baik. Dari apa yang tadi saya lafalkan, ketika teman-teman mendapati atau menyimak vokal A ataupun vokal O-nya, apakah ada yang monyong vokal O-nya? Apakah ada yang mingkem vokal A-nya? Seharusnya tidak. Karena semua huruf berharokat fathah itu dibaca dengan membuka mulut. Jelas sampai sini? Paham sampai sini? Baik, kita lanjutkan kembali. Clear ya? Jadi semua huruf berharokat fathah itu dibaca dengan vokal A. Dibaca dengan membuka mulut, maaf. Oke, jadi nggak ada yang monyong, nggak ada yang mingkem-mingkem. Jelas artikulasinya, jelas bunyi vokalnya, ya, dengan membuka mulut. Nah, tapi bedanya nanti, ya, dua-duanya sama-sama buka mulut. Tapi kalau huruf tipis buka mulutnya disertai seperti seolah tersenyum sedikit. Kalau huruf tebal cukup hanya dengan membuka mulut. Oke, ya, biar
terlihat lebih mudah atas izin Allah, kita bandingkan dulu huruf sin dengan huruf shad. Huruf sin termasuk ke dalam huruf yang tipis. Huruf shad termasuk ke dalam huruf yang tebal. Huruf sin ketika fathah karena dia tipis, maka dia dibaca dengan vokal A. Ya, huruf shad ketika fathah karena dia huruf yang tebal, dia dibaca dengan vokal O. Ya. Oke, huruf sin karena huruf tipis ketika fathah buka mulut sambil senyum. Perhatikan. Sa. Kalau huruf tebal, shad, buka mulut tanpa senyum. Sa, su. Tapi dua-duanya buka mulut. Sa, su. Sa, su. Sa, su. Nampak sampingnya? Sa, su. Sa, su. Tidak sa, so, enggak. Vokal O-nya tidak perlu monyong. Faham? Vokal A-nya dilafalkan dengan agak senyum, biar dia nggak cuman gini, sa, tapi sa, bukan sa, tapi sa. Jelas sampai sini, teman-teman? Insya Allah kita live setiap hari, saya dampingi pelan-pelan belajar, kita belajar bersama per huruf, per harokat, per hukum tajwid, diulang-ulang sedikit-sedikit. Ya. Maka teman-teman yang pengen ngajak teman-teman, kerabat, keluarga, orang-orang terkasih, tercinta, tersayangnya, ajak berkumpul bersama karena Quran. Indah teman-teman sekalian. Jangan berhenti kebaikan ini di HP teman-teman. Sebar luaskan lagi, lempar lagi ke yang lain. Ya, lanjut. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian ya. Nah, kita lanjutkan. Bismillah. Nah, berarti lam di sini dia dilafalkan tidak la, tapi la. Fil bila la, tuh tipisnya terasa, bukan fil bila la gitu ya. Oke, silakan teman-teman foto terlebih dahulu kalau ini ada yang penting-penting, kalau ini ada yang bermanfaat, kalau ini ada yang harus teman-teman perhatikan, silakan difoto. Ya. Oke, teman-teman sekalian. Baik, kita lanjutkan kembali. Ya, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Bismillah ya Allah, mudahkan kami dalam belajar. Sip. Ya Allah, bismillah ya Allah. Sip, ya. Lanjut. Jadi ketika kita lafalkan huruf lamnya begini. Perhatikan bunyi vokal A. Sekarang kita fokus pada bunyi vokal A ya, dan bunyi vokal O. Vokal A buka mulut dia sambil senyum. Vokal O dia tidak sambil senyum. Ya. Alladzina taghaw Alladzina taghaw fil bilad. Alladzina taghaw fil bilad. Oke. Lanjut. Yang mau lanjut, yang masih semangat, coba komen lanjut. Coba kita lihat seberapa banyak yang masih pengen lanjut. Yang masih semangat, yang masih pengen lanjut, boleh komen lanjut. Kita lihat seberapa banyak. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Lanjut. Allahu Akbar. Lanjutkan nih. Kita lanjutkan nih. Baik. Kita lanjutkan teman-teman, sahabat-sahabat Quran sekalian. Ya, Masya Allah. Oke, siap. Selanjutnya kita lanjutkan sesuai dengan request teman-teman sekalian. Lamnya di sini dia berharokat fathah. Sudah, lamnya sudah dibahas, fathahnya sudah dibahas. Sekarang kita bahas dengan keadaan yang basic dulu ya teman-teman sekalian. Kita mulai bahas dari keadaan yang basic dulu. Oke, perhatikan. Lamnya di sini dia berharokat fathah berjumpa dengan apa ini teman-teman? Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini huruf apa? Ini namanya adalah huruf A. Alif. Ya, alif. Oke, alif. Nah, ketika fathah berjumpa dengan alif, maka dia mesti dibaca dengan kadar panjang berapa harokat? Dia mesti dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Ingat, bukan 2 hari, tapi 2 harokat. Ya, atau ada yang bilang juga sama dengan 1 alif, kadarnya sama saja. Ya,
Kalau kita mendapati kondisi ini dua harokat, apa nama hukum tajwidnya? Nah, kira-kira apa ya nama hukum tajwidnya? Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Bang, tapi saya sering sebut ini, kondisi ini disebut dengan mad asli. Boleh. Teman-teman sebut dengan mad asli? Boleh. Tapi kenapa saya tidak menyebutkan ini dengan mad asli? Karena gini teman-teman, mad tabi'i itu termasuk mad asli. Tapi mad asli bukan hanya mad tabi'i. Ya. Mad tabi'i merupakan bagian dari mad asli. Tapi mad asli bukan hanya mad tabi'i. Mad asli itu banyak, bukan hanya mad tabi'i. Ya. Mad asli itu rumah, mad tabi'i itu ruangan dalam rumah. Mad asli itu rumah. Dalam rumah ada beberapa ruangan. Ada ruangannya mad tabi'i, ada ruangannya mad badal, ada ruangannya yang lain. Ya. Nanti ada lagi namanya rumah mad far'i. Mad far'i itu mad yang diakibatkan sebab akibat dari adanya hamzah atau sukun. Contohnya apa? Mad jaiz munfasil, mad wajib mutasil, mad lazim mutsaqal kilmi, mad lazim mukhaffaf kilmi, mukhaffaf harfi, mutsaqal harfi. Banyak teman-teman sekalian. Ya, maka di sini ya saya izin jelaskan sedikit, kita bahas sesuai dengan contoh ayat yang sedang kita baca. Ini kalau teman-teman sebut mad asli boleh. Tapi kalau pengen lebih spesifik mad tabi'i. Faham? Jelas? Kita lanjutkan. Ya. Nah, selanjutnya mad tabi'i itu kondisi dasarnya bukan hanya fathah berjumpa dengan alif saja, tapi ada dua keadaan yang lainnya. Apa saja? Yang kedua, yang pertama fathah berjumpa dengan alif tentunya. Yang kedua adalah dhammah, yang ketiga adalah kasroh. Kalau dhammah pasangannya adalah waw sukun, kalau kasroh pasangannya adalah ya sukun. Berarti ada tiga keadaan. Tiga kondisi basic dari mad tabi'i. Ya, maka pastikan ketika melafalkan mad tabi'i kadar dua harokatnya tepat. Jangan kepanjangan, jangan kependekan. Kenapa? Karena salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran yang akan sering kali kita lafalkan dan kita temui adalah hukum tajwid mad tabi'i. Kalau mad tabi'i teman-teman bacaan dua harokatnya masih kadang-kadang kepanjangan, kelamaan, kependekan, kecepatan, bacaan teman-teman menjadi kurang teratur, kurang rapi. Ya, bagaimana bang agar kita bisa konsisten melafalkan kadar dua harokat dari hukum tajwid mad tabi'i? Caranya dengan cara diayun dua kali. Kalau dua harokat berarti diayun dua kali. Contoh, perhatikan pulpen ajaib saya. Perhatikan pulpen ajaib saya. Fil biladi. Ini kita bahas secara basic dulu ya. Fil biladi. Jadi diayunkan. Biladi. Biladi. Bila. Ladi. Nah begitu. Diayunkan dua kali. Faham? Kita bahas secara basic dulu. Dengan keadaan basic dulu. Biar yang basicnya kita pahami, baru nanti kondisi-kondisi yang lainnya. Faham sampai sini? Teman-teman, sahabat-sahabat Quran sekalian yang saya cintai semua karena Allah Subhanahu wa taala. Nikmat tak terkira adalah ketika kita bisa berkumpul semua karena Al-Quran, baik offline baik online. Ada yang dia sambil masak, ada yang dia sambil nyuci piring, ada yang dia sambil siap-siap kerja, ada yang dia siap-siap sambil ke kampus, ke sekolah. Tapi berkumpul meluangkan waktu semua karena Quran, itu nikmat teman-teman sekalian. Ya. Oke, dan teman-teman adalah salah satu orang-orang pilihan. Mau meluangkan waktunya sebelum beraktivitas dengan aktivitas keduniaannya, itu meluangkan dulu untuk Al-Quran. Ya. Yakinlah nggak semua orang seperti itu teman-teman sekalian. Nggak semua orang seperti itu. Maka bersyukur, ya. Lanjut. Nah, maka di sini kita baca dua harokat. Basicnya dulu ya. Fil biladi, gitu. Bang, apakah mad tabi'i harus selalu diayunkan? Tidak. Itu hanya tips dan trik saja agar kita bisa mengkonsistenkan kadar mad tabi'i dua harokat kita. Kalau nggak diayunkan gimana bang? Boleh.
Fil biladi. Nadanya gak ngayun tapi pulpennya tetap 2 kali ayun. Fil biladi. Kalau masih belum konsisten, ayunkan saja. Fil biladi. Udah insya Allah. Faham? Jelas? Lanjut teman-teman sekalian. Ya. Oke, kita lanjutkan. Maaf, kok dihapus? Matobi'inya kita izin singkirkan dulu, kita sembunyikan dulu teman-teman sekalian. Sip. Nah, sekarang kita fokus ke huruf berikutnya. Teman-teman, huruf yang saya blok dengan warna hijau ini huruf apa teman-teman sekalian? Ada yang tahu? Nama asli dari huruf ini adalah huruf dal. Ya, kita tulis ya. Namanya adalah huruf dal. Pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada teman-teman, apakah huruf dal ini dilafalkan persis sama dengan huruf D pada abjad alfabet? Boleh komen di kolom komentar ya. Apakah dal ini sama dengan huruf D alfabet? Jawabannya tergantung. Biasanya mereka berbeda. Jadi kalau teman-teman menyerupakan D alfabet teman-teman dengan dal, hati-hati, cek dulu. Dicek dulu teman-teman sekalian. Oke, sekarang cara ngeceknya begini. Kita kenalan dulu sama huruf dalnya. Baru kita sandingkan dengan huruf D-nya. Ya, kita mulai dari huruf dalnya dulu teman-teman sekalian. Oke, kita ingatkan ternyata huruf dal itu tidak betul-betul serupa atau bisa jadi berbeda dengan pelafalan kebiasaan huruf D alfabet kita. Ya. Oke, maka kita kenalan dulu dengan huruf D, dengan huruf dal hijaiyah. Seperti apa huruf dal ini dilafalkan? Kita ingatkan teman-teman sekalian, setiap huruf hijaiyah itu dilafalkan tidak asal. Setiap huruf hijaiyah itu memiliki makhraj, memiliki tempat keluarnya masing-masing. Makhraj itu artinya tempat keluar. Kalau saya bahas makhraj huruf dal, berarti itu artinya tempat keluar huruf dal. Ya. Di mana tempat keluar huruf dal? Geser. Ya. Sip, kita zoom sedikit. Nah, perhatikan, tempat keluarnya huruf dal itu dilafalkan dari namanya toroful lisan. Toroful lisan. Toroful lisan itu apa? Ujung lidah. Ujung lidahnya diapain? Wato wadalu wata min huwa min ulyat sanaya. Ujung lidah kita sentuhkan dengan pangkal gigi seri atas kita. Bang, nggak kebayang kayak bagaimana gitu ya. Misalnya teman-teman nggak kebayang gitu ya. Oke. Kita perlihatkan ilustrasinya. Nih, huruf dal itu dilafalkan seperti ini. Ujung lidah kita sentuhkan ke pangkal gigi seri atas kita. Ya, gigi seri atas tuh gigi kelinci lah sering kita sebut. Nah, ujung lidah kita sentuhkan ke pangkal gigi seri atas kita. Ya, bukan ke giginya, ke pangkalnya, ke gusi tempat tumbuhnya. Pertanyaan saya, kalau teman-teman melafalkan huruf D abjad alfabet, ujung lidahnya ke sini atau tidak nih? Ke sini atau enggak? Ke sini enggak ujung lidahnya ketika melafalkan huruf D? Dominan kita melafalkan huruf D itu enggak ke sini, tapi kemana? Ke sini. Ujung lidah ke langit-langit, bukan ke pangkal. Kalau teman-teman melafalkan D alfabetnya udah begini, ya betul berarti D teman-teman sama dengan huruf dal hijaiyah. Tapi kalau teman-teman melafalkan D-nya begini, maka D alfabet teman-teman tidak sama dengan dal. Maka jangan serupakan huruf dalnya dengan D yang seperti ini. Ya. Oke. Sip ya. Bang, emang kalau dilafalkan dal begini bunyinya beda? Oke. Kita aplikasikan terhadap kosakata duduk. Misalnya kita bilang kosakata duduk pakai huruf D bunyinya begini. Duduk. 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 Tapi kalau pakai huruf dal, duduk. 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 Beda atau sama? Beda bunyinya. Kalau teman-teman dengar dengan seksama, simak dengan seksama, antara dada dengan dada beda, antara duduk dengan duduk beda. Faham sampai sini? Ya Allah, semoga apa yang kita ikhtiarkan Allah ridho. Buat teman-teman yang lagi belajar mengikhtiarkan setiap pagi belajar di akun ini, di room live ini ataupun di room live yang lain, di guru-guru kita yang lain, semoga Allah mudahkan. Tapi saya doakan khusus buat teman-teman yang tak berhenti mensyiarkan dakwah Quran ini.
buat teman-teman yang terus membantu konten-konten ngaji agar tersebar luas. Saya doakan khusus, semoga Allah berikan pahala yang berlimpah buat teman-teman sekalian. Karena teman-teman tidak memikirkan hanya diri sendiri, tapi ikut share, ikut mendakwahkan Quran ini, ya, menjalankan perintah Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kita merasakan ni'mati rabbika fahaddits, kata siapa itu? Firman Allah, bukan kata saya. Ya, lanjut. Nah, kita lanjutkan, ya. Kecuali teman-teman tidak merasakan nikmat, nah, gak usah fahaddits, gak usah disampaikan, ya. Lanjut teman-teman sekalian, ya. Sip, kita lanjutkan. Nah, maka di sini jangan dilafalkan dadidu, tapi dadidu, dal, ya, bukan d, alfabet. Oke, sip. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman, sahabat-sahabat Quran sekalian, ya. Sip. Nah, selanjutnya huruf dal, ya. Dia di sini dalnya berharokat baris bawah. Ketika kita mendapati huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah, maka ini disebut dengan harokat kasroh. Kita ulang lagi, semoga nggak bosan kita ulang-ulang. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, vokal baris bawah, maka dia dibaca dengan vokal i. Oke, maka huruf dalnya dia dibaca menjadi di. Ini secara basic dulu, ya, betul. Maka ketika kita baca dengan keadaan yang basic, maka dia dibaca fil biladi, betul? Fil biladi, betul? Betul begitu sahabat, gitu ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Selanjutnya, apakah huruf dal kasroh di sini? Karena berhubung di sini kita di akhir ayat, maka kita mau berhenti di sini. Apakah dia tetap dibaca dengan vokal i dengan harokat kasrohnya? Bila kalau kita berhenti di sini di huruf dalnya, karena kebetulan ini di akhir ayat, apakah huruf dalnya tetap kita baca dengan sesuai dengan basicnya dengan vokal i? Fil biladi. Ternyata tidak, teman-teman sekalian. Ya. Hah? Kenapa tidak? Oke, perhatikan aturan mainnya. Simak apa yang saya sampaikan. Ketika teman-teman mendapati melihat ada huruf apapun yang dia berharokat kasroh baris bawah yang seharusnya dibaca dengan vokal i, tapi ternyata kita berhenti pada huruf tersebut, maka dia tidak lagi dibaca dengan vokal i. Nah, dia nggak lagi dibaca dengan vokal i, teman-teman sekalian. Oke? Hah? Berarti dalnya gak dibaca ya bang? Tetap dibaca, tapi dalam keadaan sukun. Oke? Jelas? Ya. Oke? Sip. Ulang lagi ya. Semoga gak bosan, teman-teman. Boleh saya bahasanya pelan-pelan. Jadi kalau teman-teman di sini yang karakternya pengen cepat-cepat gak cocok berarti. Kita izin jelaskan ulang-ulang. Boleh? Ya. Saya izin nggak bisa cepat-cepat karena kita bukan lagi lari maraton, bukan lagi balapan. Ya. Lanjut, ulang lagi ya. Nih, ulang lagi. Ya, kita ulang lagi teman-teman sekalian. Nah, asalnya dal di sini berharokat kasroh. Kita baca dengan bunyi vokal i. Biladi, itu basicnya. Tapi kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah alias kasroh, dibaca dengan vokal i, ya, dia tidak lagi dibaca dengan vokal i ketika kita berhenti pada huruf tersebut. Ya, oke. Kenapa dia berhenti? Pokoknya kalau kita berhenti pada huruf apapun yang berharokat kasroh, baik berhenti karena alasan di akhir ayat seperti ini, atau berhenti di pertengahan ayat ketika ada tanda berhenti, maka huruf berharokat kasroh tersebut, ya, huruf berharokat kasroh tersebut nggak dibaca kasroh lagi teman-teman sekalian, ya. Dia nggak dibaca kasroh lagi, ya, tapi dia dibaca kasrohnya hilang,
ya, dan diganti menjadi sukun. Masya Allah, sukun. Begitu ya. Jelas? Sip. Ya. Selanjutnya, belum selesai. Huruf dalnya menjadi sukun nih. Nah, huruf dal dia memiliki sifat yang hanya muncul ketika dalnya dalam kondisi apa? Kondisi sukun. Kira-kira apa nama sifatnya? Nama sifatnya adalah qalqalah. Keren, Masya Allah. Saya tulis di atasnya ya. Qalqalah. Qalqalahnya qalqalah apa? Qalqalahnya qalqalah kubro. Bang, saya belum paham. Tenang, kita bahas. Kalau masih belum paham, gak apa-apa. Yang penting teman-teman sudah berikhtiar. Latihannya, belajarnya rutin dan bermohon kepada Allah. Karena masalah hasil, masalah bisa, masalah faham, masalah hafal, itu hasil itu semua dari Allah. Jangan dibawa stres ya. Terus berproses, berprogres ya. Jalani sampai beres ya. Kalau ada yang protes nggak apa-apa ya. Jangan dibawa stres biar sukses ya. Lanjut teman-teman sekalian. Nah, jadi huruf dal di sini karena dia menjadi sukun, maka akan muncul sifat qalqalah. Ya, apa itu qalqalah? Qalqalah itu bahasa kitanya ya, bahasa kitanya ini begini teman-teman. Qalqalah itu artinya memantul. Atau pantulan saya tulis ya, pantulan. Kubro itu pantulan yang besar, pantulan yang lebih kuat kadarnya. Pantulan yang besar atau pantulan yang lebih kuat kadarnya. Ya. Maka ketika kita lafalkan, pantulkanlah dia dengan pantulan yang kuat. Contohnya, fil bilad. Nah, jadi nggak kita baca fil bilad. Nah, nggak boleh bilad, tapi dia qalqalah. Ya, pantulkan bilad, qalqalahnya besar. Bilad, bilad. Nah, jadi seperti ada bunyi vokal e di ujungnya. Ya. Alladzina taghaw fil bilad. Tuh, jadi bukan fil bilad. Nah, bukan. Tapi fil bilad. Nah, gitu. Oke. Sip, ya. Tadi ada yang bertanya, "Bang, ini tulisan sodlam ini apa di atas huruf nih ya?" Sodlam ini artinya adalah wasol aula. Lebih baik tidak berhenti di sini tapi lanjut. Nah, tapi karena sodlamnya di akhir ayat, maka diupayakan baiknya berhenti. Tapi kalau sodlamnya bukan di akhir ayat, maka diupayakan yang nafasnya panjang lanjut. Tapi kalau nggak kuat, sodlam itu boleh berhenti. Tapi lebih utama lanjut. Ya, jelas? Nah, jadi di sini boleh berhenti nggak? Bagus, berhenti. Iya, Masya Allah. Lanjut, ya teman-teman sekalian. Sip, kita lanjutkan kembali. Fil bilad. Tuh, dipantulkan dia. Ya, baik teman-teman sekalian. Kita lanjutkan kembali. Ya, nah sekarang saya izin hapus dulu. Oh, teman-teman belum selesai. Kita masih membahas pantulan dari huruf dal. Teman-teman, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan kondisi qalqalah adalah pantulannya jangan sampai tertahan. Saya tulis di bawah ya. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan qalqalah atau huruf-huruf yang punya sifat qalqalah alias memantul, jangan sampai pantulannya tertahan. Contohnya begini. Ya, contohnya begini. Fil bilad. Nah, jangan begitu pantulannya. Fil bilad. Ya. Biasanya ini kita praktekkan dalam surah favorit kita. Apa? Surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Itu tetot. Keliru. Pantulannya tak seperti itu. Pantulan itu biarkan pantulannya mati dengan sendirinya, jangan ditahan-tahan, berat rasanya. Ya.
Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ringan. Ya. Oke. Tetap kuat di sini tapi jangan sampai mati dia. Fil bilad. Nah, gitu. Kenapa Bang kalau pantulannya tertahan seperti itu? Khawatir teman-teman telah menambah huruf baru di sini, yaitu huruf apa? Huruf hamzah. Hamzahnya hamzah sukun. Ingat, ya, kesalahan menambah, mengurangi atau tertukar huruf merupakan kesalahan yang besar. Kenapa? Karena bisa merubah struktur kata. Struktur kata berubah, maka makna ayat pun khawatir ikut berubah. Ini ulangan yang kemarin enggak? Ini bukan ulangan. Ya. Oke, hati-hati. Ya. Nah, contoh teman-teman. Kenapa Bang menambah, mengurangi atau tertukar huruf itu bisa merubah makna ayat dan termasuk ke dalam kesalahan yang besar? Contoh. Teman-teman, misalnya ada kata aku meminjam kamus di perpustakaan. Aku meminjam sebuah kamus di perpustakaan. Nah, tiba-tiba kamus huruf S-nya hilang S-nya. Aku meminjam sebuah kamu di perpustakaan. Rancu nggak maknanya? Rancu, teman-teman sekalian. Ya. Jangan. Contohnya begini, ya. Kenapa kalau pantulannya tertahan khawatir seperti seolah menambah hamzah sukun di sini? Oke, perhatikan. Teman-teman masih semangat? Nih, perhatikan baik-baik. Kita masuk ke hamzah sedikit. Nih. Hamzah itu punya salah satu sifat yang dimiliki hamzah adalah syiddah. Apa itu syiddah? Syiddah itu artinya adalah tertahan suara. Ya. Tertahan suara. Tertahan suara. Maka huruf-huruf yang bertemu dengan hamzah sukun, sifat syiddahnya sangat terasa. Contohnya iqra, bis, ro-nya tertahan. Kenapa? Karena bertemu dengan hamzah sukun. Iqra bismika, bismi rabbika. Atau misalnya qad aflahal mu'minun. Kenapa mu-nya terhentak, tertahan? Karena bertemu dengan sifat syiddah pada hamzah sukun. Ya, dan ini pun khawatirnya sama, teman-teman. Ketika teman-teman melafalkan huruf dal, dia punya sifat kolkolah. Kolkolahnya, pantulannya tertahan bila terdapat sifat huruf syiddah, sifat syiddah pada hamzah sukun tiba-tiba nongol di sini. Ya. Oke? Jelas. Jadi bedakan antara fil bilad dengan apa? Dengan yang ini. Dengan ini. Maaf, bentar ya. Dengan ini tanpa hamzah. Fil bilad. Jelas? Baik, ya. Oke, Masya Allah, ya. Teman-teman, kita bermohon kepada Allah. Ya Allah, 1000 orang sedang memandang, berkumpul karena Quran, salah satunya di live ini. Ya Allah, berkahilah apa yang kita ikhtiarkan. Ya Allah, izinkanlah kita untuk terus dekat dengan Al-Quran. Ya Allah, nikmat ya Allah. Ya, kita bisa meluangkan waktu, tenaga, pikiran, kuota finansial kita buat Quran ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan kami ya Allah. Ya. Maka sebarluaskan lagi sebanyak mungkin, tap layar dan share di pojok kiri kanan bawah ada tanda panah, sebar, ajak teman-teman ke konten-konten yang baik. Biar kita dapat pahala jariah juga. Amin ya rabbal alamin. Lanjut lagi teman-teman sekalian, ya. Oke, kita lanjutkan. Fil bilad. Pastikan dia pantulannya tertahan. Silahkan difoto dulu. Sudah yang ini? Oke, sekarang saya izin hapus dulu, ya. Hapus dulu bagian yang ini. Pantulannya ini saya izin beberapa dihapus dulu. Nah, teman-teman, huruf dalnya kan asalnya bukan sukun ya. Asalnya kan dalnya tadi sudah kita bahas dia berharokat kasroh. Tapi karena berhenti pada huruf yang berharokat kasroh, maka kasrohnya nggak dibaca menjadi sukun. Nah, istilah sukun yang muncul akibat berhenti ini disebut dengan apa istilahnya? Disebut dengan sukun aridhah atau sukun arid. Saya izin tulis ya. Nih, maaf teman-teman. Nah, ini sukun yang tiba-tiba muncul untuk mengganti harokat itu disebut dengan apa? Disebut dengan sukun arid atau sukun aridhah. Sukun arid itu sukun palsu, sukun baru,
Bang, kenapa sukunnya disebut dengan palsu? Karena aslinya dia bukan sukun tapi harokat kasrah. Karena berhenti muncullah si sukun palsu tadi. Oke. Nah, sekarang ya kita panggil lagi ya si matobi'i. Nih, kan sebelumnya tadi sudah kita bahas. Di sini ada matobi'i ya. Toh, ya enggak? Fathah ketemu alif, biladi. Nah, dalilnya jadi dibaca sukun bilade. Sekarang pertemuan antara matobi'i dengan sukun arid itu menjadi hukum tajwid baru. Kira-kira teman-teman ada yang tahu atau tidak? Matobi'i berjumpa dengan sukun arid itu membentuk hukum tajwid yang baru. Hukum tajwidnya apa? Nama hukum tajwidnya adalah mad arid li sukun. Saya izin tulis di sini teman-teman sekalian. Ya, bismillah, pelan-pelan, step by step, sedikit-sedikit ya, pelan-pelan, berharap kita bisa semakin dekat dengan Quran. Itu yang paling pertama. Ya, yang paling penting, Bang, aduh saya belum paham, Bang, saya belum bisa, aduh Bang, saya belum fasih. Nggak apa-apa, asalkan terus kita dalam perjalanan terus dekat dengan Quran, insya Allah tidak ada yang rugi. Yang rugi itu berhenti ya romantismenya dengan Quran. Terus berjalan. Bagaimanapun keadaan bacaan kita hari ini terus berproses, berprogres. Ya, lanjut teman-teman sekalian. Sip. Pertemuan antara mad tabi'i plus dengan sukun arid menjadi mad arid li sukun. Mad arid li sukun. Ya, dia boleh dibaca dengan kadar panjang 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat, tapi syaratnya konsisten dalam satu sesi baca. Ya. Jadi kalau mau 2 harokat semua si mad arid li sukunnya, jangan warna-warni. Kalau mau 4 semua, kalau mau 6 semua. Faham sampai sini teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian? Ya. Nah, gitu. Oke. Jadi boleh kita baca fil bilade. Fil bilade. Fil bilade. Fil bilade. Boleh. Boleh 4 harokat, boleh 2 harokat, boleh 6 harokat. Yang nafasnya pendek 2 harokat, nggak usah panjang-panjang. Yang nafasnya panjang jangan terlalu kreatif, cukup 6 harokat, jangan lebih. Bang, saya pengen adil aja, tengah-tengah ya, nggak 2 nggak 4 tapi nggak 2 nggak 6 tapi saya 4, boleh, asalkan konsisten. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lanjut ya. Sip. Nah, sekarang kita konsistenkan saja ya, kita pilih 4 harokat ya, gitu. Oke, silakan difoto dulu nih. Silakan difoto dulu nih teman-teman. Sudah? Nah, pagi ini yang kita bahas baru berapa coba? Dari huruf lam, huruf ba sampai matobi'i dan dal, ini perlu waktu berapa menit? Perlu waktu 1 jam 7 menit. Membahas penggalan pendek seperti tadi, kita butuh waktu 1 jam 7 menit. Jadi di sini teman-teman yang belajar dalam live ini ya, dalam room yang ini, saya mengajak teman-teman belajar secara sabar. Karena saya tidak mengajak teman-teman belajar secara ekspres kayak kurir paket, enggak. Ya. Gitu. Oke. Sip. Nah, silakan difoto dulu sudah. Nah, sekarang kita baca bareng-bareng pelafalannya. Oke, kita baca bareng-bareng. Ya, nanti kita lanjut ke ayat berikutnya sedikit ya. Oke. Praktekkan segala bentuk tajwid yang sudah kita pelajari. Praktekkan segala bentuk tajwid yang sudah kita bedah. Amalkan sesuai dengan kemampuan kita. Kita lihat dulu ke huruf hijaiyahnya, nanti saya contohkan pelafalannya. Ya. Oke? Siap? Aduh, insyaallah. Oke. Kita coba baca. Bismillah. Alladzina taghaw fil bilad. Alladzina taghaw fil bilad. Alladzina taghaw fil bilad. Sekarang saya contohkan pelafalannya. Silakan teman-teman simak baik-baik. Alladzina taghaw fil bilad.
Alladzina taghaw fil bilad. Alladzina taghaw fil bilad. Lanjut. Lanjut sedikit lagi. Halo, masih ada? Oke. Masih ada? Udah mulai turun nih penontonnya. Nggak apa-apa. Masih ada yang mau lanjut, boleh komen lanjut. Yang masih semangat pengen lanjut, boleh komen lanjut, teman-teman sekalian. Lanjut. Masih semangat? Ada semangatnya? Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan, boleh teman-teman 1 jam 10 menit sudah kita belajar, suara saya mulai seret. Karena live kita pagi ini full power. Suara saya jadi agak seret. Boleh saya minum dulu? Tapi sambil saya minum, berkenan nggak teman-teman ajak teman-teman yang lain share live ini atau live konten-konten yang baik, ikut bantu tap-tap layar. Kita syiarkan dakwah Quran ini jangan tanggung-tanggung, biar pahalanya pun nggak nanggung-nanggung. Masya Allah. Silakan ya, saya izin minum dulu sebentar teman-teman sekalian. Baik, siap kita lanjutkan? Siap kita lanjutkan? Afwan, ada nggak sesi menyimak bacaan? Ada, tapi hanya untuk 2 orang tercepat yang sudah antri dari awal. Ya, ada sesi bacaan talaki, tapi hanya untuk 2 orang, karena 1 orang itu bisa sampai 10-20 menit. Ya, gitu. Oke, baik, kita coba masuk lagi ke ayat yang berikutnya. Ya, oke, kita masuk ke ayat yang berikutnya. Kita baca dulu bareng-bareng ya. Setelah itu kita bahas mungkin huruf fa-nya ya. Kita bahas, masih ada waktu sedikit. Oke. Siap? Masya Allah ya. Teman-teman yakin ya, teman-teman aktif dengan tap-tap layar itu menjaga konsistensi live kita dianggap aktif oleh algoritma TikTok. Teman-teman konsisten tap-tap layar nggak berhenti, itu menjaga algoritma TikTok melihat live kita aktif. Lepas saja sedikit, kompak teman-teman lepas, itu biasanya dianggap gak aktif. Ya, oke. Nah, penonton live yang aktif itu yang akan disebarluaskan oleh algoritma TikTok. Oke, sip. Kita coba baca bareng-bareng teman-teman sekalian. Kita baca dulu bareng-bareng. Siap ya? فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد. Sekali lagi, فأكثروا فيها الفساد. Sip. Saya contohkan sekali pelafalannya ya. فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد. Oke, kita bahas teman-teman sekalian ya. Kita mulai dari huruf yang berikutnya. Teman-teman, kira-kira huruf yang saya blok dengan warna hijau ini, nama aslinya huruf apa teman-teman sekalian? Nama aslinya adalah huruf fa. Ya, saya izin tulis ya. Nama aslinya ketika dia tidak berharokat memang sudah disebut dengan fa. Oke, fa. Selanjutnya, huruf fa ini kesalahan yang seringkali terjadi ketika kita melafalkan huruf fa. Itu dilafalkan menjadi huruf apa teman-teman sekalian? Dibaca menjadi huruf apa? Dibaca menjadi huruf P. Dan ini keliru. Bukan kita baca pa-a, tapi fa-a. Maka kita kenalan dulu sama huruf fa, baru kita cari tahu kenapa banyak orang melafalkan fa menjadi huruf P. Ya, oke. Kita kenalan sama huruf fa. Perhatikan baik-baik. Nah ya tuh. Jadi
kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf fa adalah melafalkan fa menjadi huruf P. Ya. Nah, huruf fa itu punya makhraj. Ingat, kita kenalan sama setiap huruf hijaiyah. Huruf fa itu punya makhraj. Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Kalau saya bilang makhraj huruf fa, berarti itu saya membahas tentang tempat keluarnya huruf fa. Gitu. Ya. Di mana tempat keluar huruf fa? Huruf fa itu dilafalkan dari mana? Kita geser. Straight. Nah, huruf fa itu dilafalkan dari yang namanya batnus syafah. Batnus syafah itu apa? Ujung gigi seri atas kita disentuhkan dengan badan atau perut bibir bawah. Batnus syafah itu perut bibir bawah. Ya, oke. Jadi huruf fa itu dilafalkan dengan cara wa min batni syafah fal fa ma'atrafis sanayal musyrifah. Ujung gigi seri atas kita sentuhkan dengan perut bibir bawah kita. Seperti apa? Nah, ini ilustrasi gambarnya dulu nih. Sret. Tuh kelihatan? Srot. Nah, ya. Ujung gigi seri atas kita sentuhkan dengan bibir bawah, tapi harus jelas bibir bawah yang mana, sobat-sobat Quran. Bibir bawahnya bibir bawah bagian dalam yang basahnya yang warna ungu nih, bukan bibir bawah bagian luar yang kering. Nah, bibir bawah bagian dalam yang basahnya ini yang disebut dengan batnus syafah, perut bibir bawah. Maka ketika kita lafalkan, ini ilustrasi gambarnya, ini pelafalan aslinya. Ini saya izin ya, bibir atas saya agak saya giniin ya, biar kelihatan pelafalannya. Nanti ketika teman-teman melafalkan fa gak perlu gini, fa enggak. Ini hanya memperlihatkan saja pertemuannya. Nih perhatikan, fa, fa, Nah ini persentuhannya, fa. Ini ilustrasi gambarnya, ini pelafalan aslinya, fa. Jelas? Faham? Saya dampingi teman-teman satu persatu, pelan-pelan, step by step, setiap hari insyaallah. Ya, jelas? Baik. Nah sekarang, kenapa banyak orang melafalkan fa itu berubah menjadi huruf P? Nah, kenapa? Karena banyak orang melafalkan fa yang nempel bukan ujung gigi seri atas dengan bibir bawah bagian dalam yang basahnya. Tapi banyak orang melafalkan huruf fa itu yang nempel adalah bibir atas ya. Bibir atas teman-teman sekalian dan bibir bawah. Bibir atas, bibir bawah nempel yang nggak akan tepat. Salah satu sifat dari huruf fa adalah mengalir nafas. Nama sifatnya adalah hams. Mahmus suhafa hasahu syakhsun sakat. Nah, ketika kita melafalkan fa, kalau tepat pelafalannya sesuai dengan makhrajnya, maka dia akan mengalirkan hembusan angin atau nafas. Fa, fi, fu. Nah, kalau yang disentuhkan bibir atas dan bibir bawah, ya huruf fa-nya salah, nggak akan keluar nafas, aliran nafas. Pa, pi, pu, ap, ip, up, nggak akan bisa. Ya, nggak akan bisa teman-teman sekalian. Ya, oke, sudah mulai capek, teman-teman sekalian. Nah, ya, oke, sip. Sudah mulai ada yang pasif atau masih pada aktif? Oke, ya. Sip, kita lanjutkan kembali ya. Jadi pastikan huruf fa itu dia harus mengalir nafasnya. Fa, fi, fu, f, aktif. Aktif. Jadilah penonton yang aktif, bukan aktif. Aktif. Gitu ya. Oke, sip. Capek? Iya, capek. Kelihatan kok. Sip, lanjut lagi ya. Sedikit lagi kita beres. Nah, huruf fa ini ketika dilafalkan sudah kita ketahui bagaimana cara melafalkannya. Ya, sudah saya bantu tadi ya. Kita bahas bareng-bareng.
Tuh, kelihatan nggak pelafalannya tadi ya? Oke, selanjutnya huruf fa di sini dia berharokat baris atas. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, apa nama harokatnya? Disebut dengan harokat fathah. Ya, kita sebut dengan harokat fathah, teman-teman sekalian. Ya, oke, kita tulis lagi ya. Boleh saya bahas lagi ya. Nah, huruf hijaiyah apapun ketika berharokat baris atas namanya adalah harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah, basicnya itu dibaca dengan vokal A. Maka huruf fa di sini kita lafalkan tetap menjadi fa, tidak fi, tidak fu. Kenapa? Karena dia dibaca dengan harokat fathah. Ya, oke, shape, jelas. Nah, sekarang huruf berharokat fathah kalau dia dibaca dengan vokal A, maka dia termasuk huruf yang karakternya tipis. Kalau dia kalau huruf tebal, emang bunyi vokalnya ketika fathah bunyi vokal apa bang? Kalau huruf tebal, dia bunyi vokalnya adalah bunyi vokal O. Dia bunyi vokalnya bunyi vokal O, teman-teman sekalian. Ya. Nah, maka ketika kita lafalkan nih contohnya huruf tebal. Ya, ketika fathah itu dibaca dengan vokal O. Contohnya apa? Banyak. So, bo, apalagi to, apalagi lo, ho, lo, dan yang lainnya. Kalau kita mendapati huruf berharokat fathah, dia dibaca dengan vokal O, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Ya, oke, sip. Ya, kita lanjutkan kembali. Ya, sedikit udah ini selesai. Ya, udah mulai pada capek. Ya, oke. Selanjutnya teman-teman sekalian, ya, maka huruf fa di sini termasuk ke dalam huruf yang tipis, teman-teman sekalian, termasuk ke dalam huruf yang tipis. Nah, huruf yang tipis ketika berharokat baris atas atau fathah, bagaimana cara penyempurnaan pelafalannya? Ayo, mana semangatnya ini? Ya, dengan cara BMSS, ya. Oke, Masya Allah, ya. Keaktifan teman-teman itu sangat berpengaruh, saya bilang ya. Oke, keaktifan teman-teman di kolom komentar, keaktifan teman-teman aktif di tab-tab layar itu berpengaruh. Ya, gitu. Ya. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian. Perhatikan baik-baik. BMSS. Apa itu BM? BM itu artinya adalah sambil senyum. Buka mulut. SS itu artinya sambil senyum. Buka mulut itu biar apa? Biar harokat fathahnya terjaga. Ya. Oke, sempurna fathah itu dengan cara buka mulut. Sambil senyum itu untuk menjaga kadar tipis dari huruf tersebut. Maka ketika kita lafalkan, dia buka mulut sambil senyum untuk huruf tipis. Ya. Oke, perhatikan buka mulut. Jadi gini teman-teman sekalian, ya. Tadi sudah mulai pening teman-teman. Pakai peci itu lama-lama tuh pening teman-teman. Oke, huruf fa. Nih, ini miring ya. Oke. Nah, huruf fa, perhatikan. Huruf fa itu ketika kita lafalkan, teman-teman sekalian, sebentar ya. Aduh. Huruf fa ketika kita lafalkan itu, ketika huruf berharokat fathah, maaf. Huruf berharokat fathah itu ketika dia berharokat baris atas, ya, itu harus dibaca dengan membuka mulut. Mau fathahnya vokal A ke, mau fathahnya vokal O ke, dia harus dibaca dengan cara membuka mulut. Ya. Ya. Wal maftuhu bil fathi. Ya. Wal maftuhu bil fathi. Sempurnanya harokat fathah itu, ya, dengan cara membuka mulut. Ya, mau dia vokal A ke, buka mulutnya. Mau dia vokal O ke huruf tebal, buka mulutnya. Vokal A-nya nggak mingkep, vokal O-nya nggak monyong. Ya, nih, teman-teman perhatikan baik-baik. Wah, sudah lewat nih ya, sudah 1 jam 23 menit.
Oke, bentar, ini udah, ini kita beres. Ya, teman-teman harus coba berbicara 1 jam 23 menit full power. Teman-teman cobain deh. Jadi kalau teman-teman melihat ada guru-guru kita yang live TikTok ya, guru-guru kita yang ceramah ya, itu bukan hal yang mudah, seriusan, capek teman-teman. Tapi insya Allah capeknya lillahi ta'ala. Bukan hal yang mudah. Ya, yuk lanjutkan. Nah, perhatikan bunyi vokal A dan bunyi vokal O yang kita lafalkan, yang saya lafalkan. Perhatikan baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billah. Perhatikan vokal A dan vokal O-nya. Ya, apakah ada yang monyong, apakah ada yang mingkem? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nampak sampingnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apakah ada vokal A yang mingkem? Apakah ada vokal O yang monyong? Tidak ada. Jadi bukan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ya, tidak monyong teman-teman sekalian. Ya. Oke, ya, lanjut. Nah, jadi buka mulut kalau melafalkan huruf berharokat fathah. Nah, jadi mau vokal A mau vokal O buka mulut. Cuman bedanya kalau vokal A kan tipis, fathah tipis, maka dia dilafalkan buka mulutnya sambil seolah tersenyum. Contohnya perhatikan bunyi vokal A yang saya lafalkan. A, ba, ya. A, ba, ta, sa, ja, ha, da, za, za, sa, sya, a, fa, ka, la, ma, na. Semua yang vokal A dia buka mulut sambil senyum. Ya, tapi kalau vokal O ya, yang asalnya begini, jadinya begini. So, bo, to, lo, ho, lo. Tapi tidak monyong, tapi tidak senyum. So, to, lo, ho. Nih, kita bandingkan antara huruf sin dengan huruf sod. Sa, tuh dia buka mulut sambil senyum, tipis. Sa, vokal A. Sa, sa, so, so, sa, 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 so. Jelas? Oke, nah jadi seperti itu ya, maka huruf fa dilafalkan tidak fa, tapi fa, 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 fa. Jadi yang monyong yang mana Ustadz? Yang monyong nggak ada. Ketika fathah nggak ada yang monyong. Ketika fathah tidak ada huruf yang monyong. Ketika keluar momentum vokal A atau O tidak ada yang monyong. Tidak ada. Fathah bukan monyong, bukan mingkem. Buka mulut. Tidak ada yang monyong. Jadi mana yang monyong? Nggak ada. Ya. Oke. Masya Allah. Ya. Sekarang kita baca bareng-bareng dulu teman-teman ayat ke-12-nya. Ya. Setelah itu nanti kita boleh masuk ke sesi talaki. Ya. Sip. Kita baca bareng-bareng dulu. فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد. Sekarang saya contohkan pelafalannya. فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد
فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد. Shadaqallahul azim. Kita masuk ke sesi talaki ya, untuk 2 orang tercepat yang tadi sudah daftar ya, yang sudah antri ya. Oke, sebentar saya izin nyalakan dulu speakernya, sebentar dulu. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke sesi talaki surah Al-Fatihah. Boleh dibuka? Iya, silahkan. Itu belum ya minggu ini, operator belumnya. Yang kalau belum silahkan diangkat, dinaikkan. Kalau belum silahkan, boleh diklik. Baik, assalamualaikum Bunda Rosna. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Ustaz. Oke, sehat Bunda Rosna? Alhamdulillah. Oke, baik, dapat. Ustaz juga sehat. Amin, amin, insya Allah sehat selalu, insya Allah harus ya. Bunda Rosna dapat kesempatan talaki surah Al-Fatihah, mau diambil Bunda? Ya, ambil Ustaz. Hilang suaranya ya Ustadz ya, kenapa baik, ya? silahkan dilafalkan surah Al-Fatihahnya dari ta'awud ya, lalu dibaca Al-Fatihahnya, nanti dibaca dihadirkan rasa syukur dan bahagianya. Nanti kalau ada yang kurang sempurna saya izin tambahkan. Kalau sudah baik kita yang belajar dari pelafalan Bunda. Silakan Bunda dilafalkan dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagus, sekali lagi Bunda. Jelaskan syai'nya. Syaitanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Silahkan Bunda. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bagus, tinggal jangan billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, lanjut Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus, lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagus, Masya Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Sekali lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Lanjut. Maliki yaumiddin. Jangan middin. Maliki yaumiddin. Jangan ada percikan nafas dari huruf dal, karena dal sifatnya adalah jahr, bukan hams. Lagi Bunda. Maliki yaumiddin. Lanjut, bagus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagus, tinggal di na'budu, ain sukunya jangan terbawa bu-nya dulu. Na'budu, jangan sampai na'bu. Ini udah siap-siap bu, ainnya belum tuntas. Tuntaskan dulu ain baru masuk ke bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Bagus dengan jangan musta. Buka musta. Ihdinas siratal musta. Ihdinas siratal mustaqim. Bagus.
Siratal ladzina an'amta alaihim. Oke, stop dulu. Sli, tebalkan lagi sedikit slotnya. Siratal ladzi, jangan li, jangan sampai kayak huruf v kasroh. Zi tipis, lidahnya rileks. Siratal ladzi, jangan li. Siratal ladzina an'amta alaihim. Silakan Bunda. Siratal ladzina an'amta alaihim. Oke, coba Bunda lafalkan zi. Ikuti saya. Zi. Li. Z-nya yang itu. Coba sekarang ikuti saya. Siratal ladzina. Siratal ladzina. Lagi bagus. Siratal ladzina. Siratal ladzina. 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 Siratal ladzina. 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 Jangan law, tapi ladzina. Ladzina. Ya, lagi ladzina. Ladzina. Nah, yang itu. Yang itu ya, saya contohkan lagi, ikuti saya. Siratal ladzina. Siratal ladzina. Yang itu, ya. Sip, lafalkan lagi Bunda dari siratal sampai alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sedikit lagi masih ada law, bukan law tapi ladzina. Ladzina. Ladzi. Nah, siratal ladzina. Siratal ladzina. Zi. La. Ladzi. Ya jangan law, kayak terdengarnya kayak ada pangkal lidah. Ladzi, bukan ladzi tapi ladzi. Yang itu ya, lagi Bunda dari siratal lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Bagus. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masya Allah. Tinggal tinggal di ghain sukunya dialirkan Bunda. Ghairil maghdubi alaihim. Coba Bunda ikuti saya. Maghdubi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Silakan Bunda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bagus, sekali lagi diulang. Bagus. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sip, bagus. Cukup, coba ulang waladdolinnya saja Bunda. Coba. Lagi. Waladdallin. Amin. Nah, gitu ya Bunda ya.
Ya insya Allah Ustaz. Terima Itu kasih ilmunya Ustaz. iya, sama-sama kita belajar bareng. Saya juga belajar, sama-sama belajar. Bacaan Bunda sudah bagus, tadi tinggal tambahan sedikit-sedikit saja ya Bunda Rosna ya. Iya Ustaz, terima kasih bimbingannya. Semoga barokah ilmunya. Sehat selalu Pak Ustaz, keluarganya soleh-solehah. Amin, 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 amin ya robbal alamin. Doa terbaik buat Bunda Rosna dan juga keluarga, sama-sama kita belajar bareng-bareng. Di sini saya banyak berbicara, bukan berarti saya lebih pandai, lebih fasih, lebih faham, lebih alim, lebih soleh. Tidak, semuanya kita sama-sama berikhtiar. Melalui wasilah Quran ini Allah catat kita sebagai bentuk sebagai hamba-hamba Allah yang terus taat kepada Allah. Amin. Amin ya Amin, robbal amin, amin, ya Rabbal alamin. alamin. Itu Bunda Rosna, Terima ditunggu pekan depan talaki lagi ya. Insya Allah Ustaz, jangan bosan bimbingannya. Insya Allah tidak bosan Bunda. Jadi lagi saya insya Allah tidak bosan karena saya kejar bukan membuat bunda-bunda bisa faham dan fasih, karena itu hasil tuh lagi-lagi Allah. Jadi ya gak akan bosan, namanya juga kan kita beramal solih. Kan saya menyampaikan ini biar dapat pahala, bunda-bunda belajar biar dapat pahala. Gitu kan? Ya udah sama-sama kita insya Allah tidak akan bosan ya. Mengejar akhirat ya Ustaz ya. Mengejar akhirat Bunda, betul, mengejar akhirat sesuai dengan kemampuan kita hari ini, yang terus kita kembangkan terus kemampuan kita, ikhtiar kita di hadapan Allah, gitu ya Bunda ya. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Bunda Rosna ya. Baik, siapa lagi? Ayo. Tadi apa? Oh, adik saya lagi ini ya, lagi ke ini. Operator masih ada operator? Operatornya nggak ada nih kayaknya nih. Oh udah ya, udah diklik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pindah pakai kamera yang ini. Sehat Bunda? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, saya lupa Bunda Kedai Buba ini siapa nama aslinya? Siti Khadijah Ustaz. Bunda Siti Khadijah dari mana Bunda? Dari Karawang Pak Ustaz. Dari Karawang. Bunda Siti Khadijah itu pernah talaki di sini atau baru pertama kali sekarang? Baru pertama kali. Baru pertama kali. Ya, baik. Dapat kesempatan talaki surah Al-Fatihah, mau diambil atau tidak Bunda? Insya Allah diambil Pak Ustaz. Kalau bisa. Insya Oke, kalau begitu. Baik. Kalau begitu Bunda, tanpa berlama-lama silahkan dilafalkan dari ta'awudz, lalu basmalahnya dibaca sampai Al-Fatihahnya selesai. Nanti kalau ada yang kurang sempurna saya izin tambahkan. Tapi kalau sudah baik kita yang belajar dari pelafalan Bunda. Gitu ya Bunda ya? Iya Pak Ustaz. Aduh Pak Ustaz, deg-degan Pak Ustaz. Ya harus deg-degan atau Bunda, kan jantung kita berdetak pasti deg-degan. Kalau gak deg-degan itu berbahaya Bunda ya. Jangan tegang Bunda, jangan tegang, toh kalau salah namanya juga belajar. Kesalahan dalam belajar adalah suatu keniscayaan. Jadi jangan dihindari, tapi pede aja dulu. Kalau salah ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada salah berarti sudah pandai, sudah pintar kita semua. Nggak apa-apa. Jangan tegang Bunda, Ya, jangan kayak lagi sama guru, nggak, sama-sama kita belajar. Saya teman belajar, rekan belajar, partner belajar ya. Silakan Bunda dilafalkan dari ta'awudz. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar buat astagfirullahaladzim. Tenang ya, jangan tegang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus, lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, tinggal huruf A dengan A, tapi A tipis. Alhamdulillahi rabbil alamin. A jangan A, tapi alamin. Silahkan Bunda. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Lanjut, bagus. Maliki yaumiddin. Iyyaka
na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke Bunda, tinggal di huruf ain. Huruf ain itu punya sifat tawasud. Jadi tengah tenggorokan, dari tengah tenggorokan dia punya sifat sedikit mengalir suaranya. Jadi jangan sampai terputus. Ya. Na'budu, tapi na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagi Bunda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Si bagus, tinggal ditipiskan huruf ainnya Bunda, jangan tapi ya, na'budu, coba Bunda ikuti saya, na'budu, nah di ujungnya jangan jangan kayak ada hamzahnya, na'budu. Silakan Bunda coba. Na'budu. Langsung Bunda dari jangan sampai ada henti dulu. Na'budu. Jadi jangan kelamaan juga Bunda. Jangan na'budu tapi na'budu. Nah, sip ya. Oke, coba dilafalkan lagi Bunda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sip, lanjut Bunda. Ihdinas siratal mustaqim. Oke Bunda, huruf shad huruf tebal atau huruf tipis Bunda? Huruf shad Tebal Pak Ustadz. Oke, kalau tebal tadi Bunda kurang tebal, angkat pangkal lidahnya, lidah terdalamnya Bunda angkat ya. Jadi kayak seolah Bunda lagi nelan sesuatu. Sli, coba ikuti saya Bunda. Sli. Lidahnya didorong lagi ke dalam. Rasakan Bunda seperti lagi mau nelan sesuatu. Sli. Giginya ompong Pak Ustadz depan. Nggak apa-apa. Karena nggak apa Bunda, karena nggak ada hubungannya dengan gigi kok. Sli. Jadi lidahnya didorong ke dalam. Ya. Sli. Jadi lidah ya, pangkal lidah itu yang ini. Pangkal lidah itu yang ini didorong ke dalam, diangkat ke atas. Sli. Oke, berarti PR Bunda di huruf shad ya. Nggak apa-apa. Oke, jadi ketahuan PR Bunda di huruf shad ya. Mohon maaf suaranya kok echo bergema, keluar dulu nanti masuk lagi. Ya, oke silakan Bunda diulang lagi dari ihdinanya, nggak apa-apa. PR huruf shad ya, silakan Bunda. Ihdinas siratal mustaqim. PR di huruf shad ya Bunda ya. Lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Oke, Bunda perhatikan di huruf mim. Di huruf mim jangan sampai huruf mim huruf tebal huruf tipis Bunda. Tipis Pak Ustadz. Nah, jadi ketika melafalkan ghairil maghdubi jangan sampai huruf ghainnya betul. Huruf ghain itu tebal, tapi ketika mimnya dia tipis. Ghairil baru maghdubi alaihim. Jadi bukan maghdu tapi maghdu. Paham ya? Coba lagi Bunda. Ghairil maghdubi alaihim. Coba. Ghairil maghdubi alaihim. Gitu, Sip, bagus. Diulang lagi dari ghairi lagi sampai waladhdallin Bunda.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke Bunda, tinggal ulang dari waladhdallin. Ikuti saya Bunda. Waladhdallin. Silahkan Bunda dicoba. Waladdallin. Oke, baik Bunda. Waladhdallin dot tasydid itu suaranya jalan. Bunda, huruf dod makhrajnya dari mana Bunda? Huruf dod makhrajnya dari mana? Sisi lidah Pak Ustadz, menyentuh Bagus. gigi. Oke, keren. Berarti udah tahu betul. Tinggal tebalnya, tebal dan suaranya, pangkal lidahnya diangkat dan alirkan suaranya. Walam, ya, maaf. Walamo, walamo, walamo. Jadi nya jalan. Ya, coba Bunda dilafalkan lagi. Ya, sedikit lagi tadi Bunda huruf dodnya sudah jalan tapi di ujungnya masih putus. Jangan walam mo itu udah ngalir tapi putus di ujungnya, jangan. Walam mo jangan putus di ujung ya. Walam molin. Lagi Bunda. Waladdallin. Oke, untuk huruf dodnya Bunda PR masih terputus suaranya ya, masih terputus suaranya. Lalu yang kedua huruf lam, huruf tebal, huruf tipis Bunda. Tipis Pak Ustadz. Nah, huruf lam itu huruf tipis ya, maka jangan sampai wala. Ya. La, tapi la. Lamnya tipis dulu baru dodnya tebal. Ya. Walam la mo. Walam mo. Jadi bukan walad lam. Nah, la-nya udah la, bukan la tapi la. Walam mo. Walam mo. Walam mo. Walam mo. Walam molin. Coba Bunda sekali lagi waladhdallinnya saja. Waladdallin. Nah, ini lamnya udah bagus, pertahankan, tinggal dot bertasydidnya harus ngalir suaranya dan tebalkan lagi sedikit. Itu ya Bunda ya yang bisa saya tambahkan ya Bunda, Bunda Siti Hadijah ya. Pak Ustadz. Ya Pak Ustadz. Jadi so sama bo Ya, Pak huruf-huruf Ustadz. tebal ya, huruf-huruf tebal disempurnakan lagi sudah bagus, tapi bisa lebih sempurna, lebih baik lagi dari itu pasti. Ya, asalkan terus dilatih sedikit-sedikit. Iya, sama-sama Bunda, sehat-sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin Pak Ustadz juga sehat. Amin. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.